Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Setiawati. Saya selaku moderator dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai administrasi pemerintah daerah yang bertema PUPR atau Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Latar belakangnya yaitu salah satu alat pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kepada masyarakat adalah dengan menghadirkan Dinas PUPR. Dinas PUPR sendiri sudah banyak membantu masyarakat dalam membangun fasilitas umum seperti jembatan dan jalan raya dan juga melaksanakan pembangunan daerah. Bagian A yang akan dibacakan oleh DJ. Baik, untuk pengertian yang pertama itu poin A adalah administrasi pemerintahan daerah. Administrasi pemerintah daerah adalah alat pemerintah daerah untuk mencapai tujuannya. Penyelenggara di daerah dengan berdasarkan prinsip desentralisasi, atau dalam arti penyelenggara dari pemerintah pusat kepada daerah otonom yaitu provinsi, kabupaten, dan kota. Bagian B yang akan dibacakan oleh Christina. Yang selanjutnya yang kami ambil dalam administrasi pemerintah daerah yaitu PUPR atau Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kementerian PUPR atau Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat adalah kementerian dalam pemerintahan Indonesia yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Bagian C yang akan dibacakan oleh Ivana. Yang bagian C adalah unit kerja Kementerian PUPR. Yang pertama, Sekretariat Direktorat Jenderal. Tugasnya adalah merencanakan pembinaan kepegawaian, komunikasi politik, hukum, keuangan, pengelolaan barang milik negara, dan tugas administrasi lainnya. Yang kedua, Inspektorat Jenderal, penyelenggaraan pengawasan internal di lingkungan kementerian, tugasnya melakukan audit, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya. Yang ketiga, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, menyelenggarakan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan. Keempat, Direktorat Jenderal Bina Marga, membangun konektivitas di berbagai wilayah guna membuka ketersosialin hingga ke pelosok negeri, mulai dari membangun dan melakukan pemeliharaan jalan nasional, menambah ruas jalan tol, memperbaiki jalan rusak, serta membangun jembatan atau jembatan gantung di seluruh wilayah Indonesia agar terciptanya pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah yang merata. Yang kelima, Direktorat Jenderal Cipta Karya, mewujudkan lingkungan pemukiman yang layak dan berkelanjutan, terus melakukan pembangunan infrastruktur pemukiman yaitu menyediakan air minum yang aman dan layak, senantiasa dan menata kawasan kumuh. Yang keenam, Direktorat Jenderal Perumahan, menyusun kebijakan, menyediakan dan mempercepat pembangunan perumahan seperti rumah susun, rumah swadaya, rumah komersial. Yang ketujuh, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, melaksanakan kebijakan pembiayaan dengan ketat dan matang, termasuk melakukan berbagai terobosan untuk menetapkan sesama pembiayaan inovasi seperti mendorong kerjasama pemerintahan dan badan usaha guna mempercepat pembangunan infrastruktur agar seluruh proses pembangunan infrastruktur yang penting bagi masyarakat pada terakomodasi. Yang kedelapan, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, melakukan pembinaan hingga evaluasi kepada para pelaku usaha pekerja konstruksi. Kesembilan, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah BPIW, melakukan berbagai penyusun kebijakan dan perencanaan pembangunan infrastruktur yang dibuat berdasarkan pendekatan wilayah. Yang ke-10, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM, mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas di lingkungan PUPR, melakukan pembangunan kompetensi dan talenta melalui berbagai pelatihan serta penilaian dan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas dan pembinaan insan PUPR yang merupakan barisan terdepan. Bagian D yang akan dibacakan oleh Ami. Selanjutnya D, Dinas PUPR Kabupaten Merauke.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merauke dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan penyusunan perangkat daerah Kabupaten Merauke. Sedangkan tugas dan fungsinya dan diuraikan dalam Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dengan struktur organisasi lengkap terdiri dari 1 Kepala Dinas, 2 Sekretaris meliputi subbagian program dan pelaporan, subbagian umum kepegawaian, subbagian keuangan dan aset, bidang pengelolaan sumber daya air terdiri dari seksi perencanaan teknik sumber daya air, seksi pelaksanaan sumber daya air, seksi operasi dan pemeliharaan sumber daya air. Yang ketiga, bidang Bina Marga, seksi perencanaan teknis dan evaluasi, seksi pembangunan jalan dan jembatan, seksi pemeliharaan jalan dan jembatan. Yang keempat, bagian cipta karya terdiri dari seksi perencanaan dan pengandalian, seksi pengembangan SPAM dan PLN, seksi penataan bangunan. Yang kelima, bidang tata ruang terdiri dari seksi pengaturan dan pembinaan, seksi pengendalian, seksi penertiban. Yang keenam, bidang konstruksi terdiri dari seksi pengaturan, seksi pemberdayaan, seksi pengawasan. Yang ketujuh, UPTD. Yang kedelapan, jembatan fungsional. Struktur organisasi tersebut sampai dengan saat ini tidak memiliki kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksanaan teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Bagian E yang akan dibacakan oleh Rianti. Proyek yang dijalankan Kemen PUPR di Merauke. 1. Meningkatkan jalan di 4 distrik 2023 yaitu Distrik Kurik, Muting, Okaba, Kimam. 2. Pada tahun 2023, PUPR di bidang pemukiman melaksanakan rehabilitas dan prasarana sekolah di Kabupaten Merauke dan Kabupaten Mapi. Melaksanakan pembangunan di bidang perumahan yaitu pembangunan rumah susun ASN Kementerian Keuangan Kabupaten Merauke, Rusun Keuskupan Merauke, Komisi Seminari dan PSU Perumahan Belian Blorep Permai. 3. Di bidang SDA, Kementerian PUPR melalui Ditjen SDA sedang menyelesaikan pembangunan pengamanan pantai Lampu Satu dan pembangunan pengendali banjir Kota Merauke. 4. PUPR merenovasi dan merehabilitas 9 sekolah yaitu 1. SMKN 1 Merauke, 2 SDN 2 Merauke, 3 SD Impres Muting 5, 4 Impres Jaya Makmur, 6 Impres Bupulua, 7 Impres Rayam, 8 BITAT, 9 Impres Metim, 10 Impres Kaimi. Simpulannya yaitu pelayanan dalam masyarakat sangat dibutuhkan demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera, makmur, dan damai. Administrasi pemerintah daerah sebagai alat pelayanan yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat. Maka dari itu, pemerintah mendatangkan dan memunculkan Kementerian PUPR guna dapat menyelesaikan, bertindak, dan bergerak cepat melalui sumber daya manusia untuk membuat pembangunan negeri menjadi lancar dalam proses kehidupan masyarakat mulai dari sekarang hingga hari yang akan datang. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.